Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan letak data. Ukuran pemusatan dan letak data. Di sini untuk ukuran pemusatan data antara lain min atau rata-rata hitung, median nilai tengah, atau modus nilai terbanyak, dan rata-rata ukur serta rata-rata harmonis. Sedangkan untuk ukuran letak data, yaitu berupa kuartil, desil, dan persentil. Di sini, ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Dengan kita mengetahui nilai dari pusat datanya, kita dapat membaca atau menerka tentang karakteristik pada kumpulan data-data tersebut. Untuk pertama kali, kita akan belajar tentang rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung itu sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Ada dua jenis data yang akan digunakan untuk kita hitung rata-rata hitungnya. Ada data yang tidak mengulang dan data yang mengulang. Untuk data yang tidak mengulang, dapat kita lihat rumusnya X bar sama dengan X1 yaitu data ke-1, X2 yaitu data kedua. Jadi X1 ditambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N. Sama dengan sigma X dibagi dengan N. Untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah sampai dengan Fn dikali Xn, di mana F1 ini adalah frekuensi dari data ke-1, X1 ini adalah data ke-1, dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah sampai dengan Fn. Atau dapat kita rumuskan sigma Fx dibagi sigma F. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba menghitung dengan contoh berikut. Oke, di sini ada contohnya apabila untuk data yang tidak mengulang. Bila nilai ujian statistika dari sebagian mahasiswa dalam suatu kelas adalah 70, 75, 60, 65, dan 80. Dapat kita lihat data di sini bahwa tidak ada data yang terulang. Di sini jumlah 70, nilai 70 hanya 1, nilai 75 juga 1, 60 juga 1, 65 juga 1, dan 80 itu nilainya juga 1. Baiklah, di sini akan kita gunakan rumus X bar sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 yang keseluruhan hasilnya akan dibagi dengan 5. Di sini kita dapat lihat bahwa nilai-nilai ini jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 70. Ini adalah rata-rata hitungnya. Lalu, apabila untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, di sini contohnya misalkan untuk suatu ujian metodologi penelitian, mahasiswa yang mendapatkan nilai 60 ada 3 orang, yang mendapatkan nilai 65 ada 5 orang, yang mendapatkan nilai 80 ada 4 orang, yang mendapatkan nilai 50 ada 1 orang, dan yang mendapatkan nilai 95 ada 2 orang. Berapakah nilai rata-rata hitung dari sampel data tersebut? Oke, untuk itu rumusnya sama dengan X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Di sini, untuk nilai 60 akan kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 60 dikali dengan 3, 65 dikali dengan 5, 80 dikali dengan 4, 50 dikali 1, 95 dikali 2 hasilnya, lalu kita jumlahkan semuanya. Lalu kita bagikan dengan banyaknya frekuensi, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 dan ditambah 2. Maka hasilnya adalah 71.
Selanjutnya, untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu dengan bentuk distribusi frekuensi, seperti yang ada di bawah ini. Misalkan, untuk modal dalam jutaan rupiah, dari 40 perusahaan disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut di bawah ini. Berapakah rata-rata hitung dari data tersebut? Oke, di sini dapat kita lihat bahwa di sini sudah ada interval datanya, dan dapat kita lihat di sini ada 7 kelas, di mana untuk 7 kelas ini, setiap interval data kita ketahui nilai tengahnya, dan juga frekuensinya. Karena sudah diketahui nilai tengah dan frekuensinya, kita cari nilai fx-nya, yaitu dengan mengkalikan frekuensi dengan nilai tengah. 4 dikali 116 sama dengan 464. Begitu juga dengan kelas-kelas berikutnya. Setelah semuanya diketahui, kita jumlahkan semua frekuensinya atau sigma F sama dengan 40. Dan kita jumlahkan juga semua data dari Fx-nya. Jadi sigma Fx-nya sama dengan 5621. Lalu kita pakai rumus yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu X bar sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F, yaitu sama dengan 5621 dibagi 40. Hasilnya adalah 140,525. Itulah rata-rata hitungnya. Lalu kita akan masuk untuk mencari rata-rata hitung dengan metode menggunakan kode U. Nah, di sini dapat kita lihat untuk interval kelas dan nilai tengah misalnya sudah diketahui. Frekuensinya juga misalnya sudah diketahui. Nah, kita tinggal memasukkan kode U-nya. Untuk kode U, kita fokus pada nilai nolnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan meletakkan nilai 0 di nilai tengah 143 atau di kelas keempat. Kita coba. Jadi kalian bisa menempatkan 0 dimanapun, misal di kelas ketiga ataupun kelas kelima atau kelas keenam. Oke, kita awali dengan di kelas ke. Di sini untuk kelas ketiga saya akan membubuhkan 0. Untuk itu kita akan tarik bilangan ke bawahnya, yaitu bilangan bentuknya positif, dan kita tarik ke atas bilangan-bilangan negatif. Oke, apabila 0 ini akan saya tempatkan ke kelas ketiga. Di sini ya, 0, maka kita akan menarik bilangan negatif ke atas, yaitu di sini berarti, maaf sebentar, min 1, di sini berarti min 2, lalu bawahnya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Dan untuk lainnya, misalkan kalian ingin mencoba di kelas kelima. Misal di kelas kelima 0, berarti ke atasnya min 1, min 2, min 3, min 4, dan ke bawahnya adalah 1, 2. Dan seperti itu. Lalu, dari sini kita akan menghitung frekuensinya. Sini frekuensinya sudah diketahui ya. Nah, kalau sudah kode U-nya kita tetapkan, lalu kita mencari F dikali dengan U atau FU, di mana nilai dari kode U dikali dengan frekuensi. Jadi min 3 dikali 4 sama dengan min 12, min 2 dikali 5 sama dengan min 10, dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu setelah FU untuk masing-masing kelas diketahui, kita jumlahkan semuanya, atau kita simbolkan dengan sigma FU.
sama dengan min 11. Di sini kita ketahui sigma F-nya sama dengan 40. Nah, di sini untuk rumus menghitung rata-rata menggunakan kode U sama dengan X bar sama dengan X0 ditambah C dalam kurung sigma FU dibagi sigma F. Di sini X0-nya adalah nilai tengah yang kita pilih, yang telah kita pilih di mana 0 ditetapkan. Ya, jadi ini nilai tengah di mana 0 sudah kita tetapkan di nilai tersebut. Jadi 143 untuk X0-nya. Lalu nilai C-nya di sini, kenapa nilai C-nya 9? Nilai C adalah lebar kelasnya. Dapat kita lihat kalau lebar kelasnya adalah 9. Dari 130, misal ya, di sini dari 130 ke 138. Itu ada 9 lebar kelasnya, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138. Ada 9. Lalu, setelah itu, untuk sigma F-nya, seperti yang kita hitung tadi, yaitu min 11, dan untuk sigma F sama dengan 40. Setelah itu kita hitung dengan rumus menggunakan kode U, 143 ditambah 9, lalu dikalikan dalam kurung min 11 dibagi 40. Ingat, untuk yang ada di dalam kurung kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Hasilnya jadinya 140,525. Sama kan ya? Sama dengan rumus yang tadi. Kita memakai sigma Fx per sigma F. Hasilnya sama. Baiklah, di sini ada rata-rata hitung berbobot atau tertimbang. Nah, di sini itu hampir sama dengan perhitungan dengan data yang mengulang untuk frekuensi. Dan di sini bedanya yaitu data-data itu mempunyai bobot masing-masing. Contohnya, pada akhir semester untuk mata kuliah statistik diketahui bahwa si Dina mempunyai nilai terstruktur dengan rincian UAS adalah 65, UTS adalah 70, dan nilai tugas adalah 85. Nah, ditentukan oleh pihak universitas bahwa bobot untuk UAS misalnya di sini adalah 3, sedangkan bobot UTS adalah 2, dan bobot untuk tugas adalah 1. Maka, berapa rata-rata hitung nilai Dina? Di sini, untuk nilainya akan kita kali dengan bobotnya. 65 dikali 3, 70 dikali 2, dan 85 dikali 1. Lalu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah bobot-bobot tersebut. Yaitu 3 tambah 2 dan ditambah 1. 420 dibagi 6 sama dengan 70. Itulah rata-rata hitungnya. Selanjutnya, kita masuk ke median. Median itu adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan. Di sini contohnya untuk median, misalnya dari data upah 8 karyawan. Di mana di sini dalam ribuan ya, yaitu datanya ada 20.000, 80.000, 75.000, 60.000, 50.000, 85.000, 45.000, dan 90.000. Nah, di sini kita urutkan data-data tersebut. Kita urutkan terlebih dahulu ada 20, 45, 50, 60, 75, 80, 85, dan 90. Lalu mediannya adalah nilai keempat dan kelima. Jadi kita lihat di sini nilai tengahnya yaitu ternyata ada di tengah-tengah antara nilai 60 dan 75. Untuk itu, untuk mendapatkan nilai tengahnya dari sini, kita tambahkan 60 dan 75 dan kita bagi 2. Sehingga nilai mediannya adalah 67,5. Lalu kita kalikan ke dalam bentuk ribuan atau rupiah.
Jadi 67,5 dikali 1000, maka nilai tengahnya untuk upah karyawan tersebut adalah Rp67.500. Nah, di sini untuk median dengan data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi ada rumusnya. Untuk rumusnya yaitu median sama dengan L0 plus C dikali dalam kurung N dibagi 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, teman-teman, di sini untuk L0-nya adalah batas bawah kelas median. Ingat, L0 adalah batas bawah kelas median. Untuk F besar adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Untuk F kecil adalah frekuensi kelas median. Oke, daripada kita bingung, kita langsung ke contohnya saja. Baiklah, kita akan mencoba menghitung median dengan tabel distribusi frekuensi. Di sini kita lihat bahwa yang diketahui misalnya sebelumnya adalah interval kelas dan frekuensi. Di sini interval kelasnya ada 7 dan frekuensinya kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu ketemunya yaitu sigma F sama dengan 40. Ingat, sigma di sini adalah simbol untuk sebagai penjumlahan keseluruhan. Lalu rumusnya sama dengan median sama dengan N0 plus C-nya lebar kelasnya yaitu 9 dikali N2 dibagi 2 dikali N dibagi 2 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, di sini untuk mendapatkan L0 atau batas bawah kelas median itu caranya. Jadi kita lihat dulu di mana letak medianya. Untuk mencari letak medianya, kita perlu membagikan jumlah frekuensi. Jadi 40 ini kita bagi 2. Oke, hasilnya adalah 20. Oke, di sini sebelum kita mencari medianya, kita cari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya caranya yaitu di sini misalnya karena nilai sebelum 4 adalah 0, berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lalu untuk baris kedua yaitu dengan menambahkan 4 dengan 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Untuk bawahnya lagi yaitu ditambahkan lagi 9 ditambah 8 sama dengan 17. 17 ditambah 12 sama dengan 29. 29 tambah 5 sama dengan 34. 34 tambah 4 sama dengan 38. 38 ditambah 2 sama dengan 40. Nah, itu hasil dari frekuensi kumulatifnya. Oke, lanjut. Di sini dapat kita temukan ada frekuensi kumulatif. Nah, kita balik ke yang tadi. Di sini dapat kita cari di mana sih titik nilai tengahnya. Kan kita kan nanti mau mencari batas bawah kelas median. Berarti kita nyari titik tengahnya itu kira-kira di interval mana. Nah, karena kita ketahui 20 itu berada di frekuensi kumulatif 29. Nah, di sini. Jadi 20 ini berada antara 29. Berada di frekuensi 29. Untuk itu berarti medianya ada di sini. Di kelas keempat. Karena mediannya di kelas keempat, kita pakai batas bawah kelas keempat. Batas bawah kelasnya berarti 139 dikurangi 0,5, yaitu 138,5.
Oke. Nah, di sini 138,5 kita dapatkan dari perhitungan mediannya. Ingat, median itu nilai tengah, berarti itu dia ada di tengah-tengah dari kumpulan data. Bagaimana kita mendapatkan kelas median? Yaitu dengan membagi 40 dibagi 2, yaitu 20. Berarti di sini dapat kita lihat 20 itu ada di frekuensi kumulatif 29, di mana frekuensi kumulatif 29 itu ada di interval kelas 139 sampai 147. Nah, L0 ini adalah batas bawah kelas di kelas median. Maka kita pilih 138,5, yaitu 139 dikurangi 0,5. Kita dapat 138,5 ditambah 9, yaitu lebar kelasnya, lalu dikali dalam kurung N. N itu adalah sigma F. N di sini adalah sigma F sama aja, yaitu 40. 40 dibagi 2, 20. Dikurangi F. F-nya 17. Kenapa? Kita lihat lagi di atasnya. F besar adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Jadi, kelas yang mengandung median ini kan di sini ya. Frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Di sini frekuensinya ada 4, 5, dan 8. Ini kita tambahkan semuanya. 4 tambah 5 tambah 8 hasilnya adalah 17. Oke, hasilnya 17. Lalu dibagi dengan F, di mana F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Nah, dapat kita lihat di sini untuk frekuensi kelas mediannya yaitu 12. Hasilnya untuk median dengan bentuk tabel distribusi frekuensi adalah 140,75. Selanjutnya kita mencari modus. Modus atau nilai yang banyak keluar atau paling sering muncul. Misalnya di sini ada kelompok data 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, dan 9. Mempunyai satu modus yaitu 8, karena 8 ini nilainya yang paling sering muncul. Lalu ada kelompok bilangan atau kumpulan bilangan. Ada 3, 4, 4, 6, 8, 8, 9, dan 10. Ternyata untuk kumpulan bilangan tersebut itu mempunyai dua modus yaitu 4 dan 8 karena jumlah frekuensi atau perulangan nilai 4 ada 2 kali dan 8 juga 2 kali perulangan. Jadi mereka mempunyai perulangan yang sama yaitu banyaknya 2 kali. Maka modusnya yaitu ada 2, yaitu nilai 4 dan nilai 8. Nah, untuk mencari modus pada bentuk tabel distribusi frekuensi, rumusnya seperti berikut. Yaitu sama dengan L0, batas bawah kelas modus, ditambah C, lebar kelas, dikalikan dengan B1, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, dan untuk B2-nya di sini yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Jadi kita hitung dulu yang ada di dalam kurung ini B1 per atau dibagi B1 plus B2. Kita langsung ke contohnya saja. Oke, di sini dapat kita lihat intervalnya lagi. Oke, kita bisa langsung tahu ya di mana kelas modus. Kelas modus itu berarti yang frekuensinya paling banyak di sini berarti. Di kelas keempat, karena dia frekuensinya paling banyak keluar. Ada 12. Nah, di sini, untuk L0-nya berarti adalah batas bawah kelas di kelas modus. Berarti 139 dikurangi 0,5 sama dengan
ke 8,5. Oke. Lalu di sini ditambah C, C-nya itu adalah 9, B1-nya. Untuk B1-nya, kita lihat lagi selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Berarti frekuensi kelas modus yaitu 12. Di sini ya, B1. 12 dikurangi 8, frekuensi tepat di atasnya frekuensi kelas modus dikurangi. Oke. Lalu B2-nya adalah frekuensi di kelas modus dikurangi dengan frekuensi tepat di bawahnya kelas modus. Frekuensi tepat di bawahnya frekuensi kelas modus yaitu ini 5, berarti untuk B2 yaitu 12 dikurangi 5. Hasilnya 7. Nah, kita ketemu untuk B1-nya sama dengan 4 dan B2-nya sama dengan 7. Nah, untuk modus sama dengan 138,5 ditambah 9 dikali dalam kurung 4 dibagi 4 plus 7. Kurung tutup sama dengan 138,5 ditambah 3,27. Ingat, yang ada di dalam kurung harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Hasilnya untuk modus dengan bentuk tabel distribusi frekuensi yaitu 141,77. Nah, hubungan empiris antara nilai rata-rata hitung median dan modus. Jadi di sini ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Jika modus kurang dari median, median kurang dari rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Jika rata-rata hitung kurang dari median, median kurang dari modus, maka kurva miring ke kiri. Gambarnya seperti ini. Di sini gambar seperti ini, simetris. Apabila semuanya hampir sama, dia miring ke kiri apabila modus kurang dari median, kurang dari rata-rata hitung, dan miring ke kanan apabila rata-rata hitung kurang dari kurang dari median, dan median kurang dari modus. Lalu, hubungan empiris antara nilai-nilai rata-rata hitung median dan modus bisa dirumuskan seperti ini. Apabila dalam hal distribusi data tidak simetri, jadi apabila dia miring ke kanan atau miring ke kiri, maka terdapat hubungan empiris antara rata-rata hitung dengan median dan modus, yaitu rata-rata hitung dikurangi modus sama dengan 3 kali rata-rata hitung dikurangi median, atau rumusnya X bar dikurangi modus sama dengan 3 kali X bar dikurangi median. Jadi rumus ini dapat dipakai apabila ada indikasi bahwa kurvanya itu tidak simetri. Nah, contohnya, suatu kelompok data diketahui mempunyai distribusi tidak simetri dengan rata-rata hitung adalah 75,9. Misal, di sini yang diketemukan yaitu rata-rata hitungnya 75,9 dan mediannya adalah 77,2. Lalu kita masukkan rumusnya. 75,9 dikurangi modus sama dengan 3 kali 75,9 dikurangi median. Mediannya yaitu 77,2. Jadi hasilnya modus sama dengan 3 dikali 77,2 dikurangi 2 dikali 75,9. Hasilnya 79,8. Nah, di sini untuk ukuran pemusatan itu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk rata-rata hitung kelebihannya yaitu mempertimbangkan semua nilai, dapat menggambarkan min populasi, variasinya paling stabil, cocok untuk data homogen. Data homogen ini maksudnya adalah data-data yang mirip.
Lalu kekurangannya untuk rata-rata hitung atau min adalah peka atau mudah terpengaruh nilai ekstrim. Nilai ekstrim di sini adalah nilai yang berbeda, jauh berbeda dengan nilai-nilai yang ada di kumpulan nilai tersebut. Lalu kurang baik untuk data heterogen. Tadi untuk kumpulan data heterogen itu misalnya data-data yang cukup berbeda, hampir tidak mirip. Lalu median. Median itu kelebihannya tidak peka atau tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, cocok untuk data heterogen. Kekurangannya tidak mempertimbangkan semua nilai, kurang menggambarkan min populasi. Lalu untuk modus, kelebihannya tidak peka atau tidak berpengaruh oleh nilai ekstrim, cocok untuk data homogen dan heterogen. Kekurangan untuk modus, kurang menggambarkan min populasi, modus bisa lebih dari satu. Nah, di sini ada rata-rata ukur atau geometric mean. Digunakan apabila nilai data satu dengan yang lain berkelipatan. Oke, untuk data tidak berkelompok, rumusnya sama dengan geometric mean sama dengan anti-log dikali kurung tutup dalam kurung sigma log X dibagi N. Lalu untuk data berkelompok, yaitu geometric mean sama dengan anti-log dalam kurung sigma F log X dibagi sigma F. Oke, kita lanjut langsung ke contohnya saja. Tentukanlah rata-rata ukur data 2, 4, dan 8. Di sini kita cari terlebih dahulu logaritmanya. Untuk log 2 yaitu sama dengan 0,3010, untuk log 4 sama dengan 0,6021, dan untuk log 8 sama dengan 0,9031. Jadi geometric mean-nya sama dengan anti-log log 2 ditambah log 4 ditambah log 8 dibagi 3, karena ada banyaknya nilai data, ada 3, 2, 4, 8. Sama dengan anti-log 1,8062 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 4. Kita juga bisa menggunakan geometric mean untuk bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, misal untuk kelas-kelasnya, untuk interval kelas untuk tabel distribusi frekuensi, kita sudah diketahui interval kelas, nilai tengah, dan frekuensi. Maka kita cari log-nya terlebih dahulu. Di sini yaitu log X, di mana X adalah nilai tengah. Berarti log 116 sama dengan 2,064, dan seterusnya. Kita cari semua dari log X yang sudah diketahui. Lalu kita kalikan log X dengan F. Nah, di sini F dikali log X, yaitu 2,064 dikali 4 sama dengan 8,256. Dan seterusnya kita cari. Nah, kita jumlahkan frekuensinya, seluruh frekuensinya dijumlahkan, atau sigma F sama dengan 40. Lalu kita jumlahkan seluruhnya dari F log X-nya, atau sigma F log X-nya yaitu 85,815. Nah, kita cari geometric mean-nya sama dengan anti-log 85,815 dibagi 40, yaitu hasilnya geometric mean-nya yaitu 139,757. Nah, itulah cara menghitung rata-rata ukur untuk geometric mean. Lalu rata-rata harmonis biasanya digunakan apabila data dalam bentuk pecahan atau desimal. Jadi rata-rata harmonis ini digunakan untuk menghitung apabila datanya bentuknya pecahan atau desimal. Untuk data tidak berkelompok, rumusnya yaitu rata-rata harmonis sama dengan N dibagi sigma dalam kurung 1/X. Di sini N adalah banyaknya nilai datanya, lalu di sini X adalah datanya. Untuk data berkelompok, yaitu rumusnya yaitu sigma F
dibagi sigma F per X. Kita langsung ke contohnya. Misalnya, tentukan rata-rata harmonis untuk data pecahan berikut, yaitu 1/3, 2/5, 3/7, dan 4/9. Maka rata-rata harmonisnya sama dengan N, banyaknya nilai data yaitu 1, 2, 3, 4, ada 4, dibagi sigma 1/X. Oke, di sini 1/1/3 yaitu sama dengan 3 ditambah 1/2/5 yaitu jadi 5/2, lalu 1/3/7 sama dengan 7/3, 1/4/9 yaitu 9/4. Nah, kita ini hitung terlebih dahulu yaitu hasilnya 10,08. Jadi 4 dibagi 10,08 sama dengan 0,397 atau kita bulatkan 0,4. Itu rata-rata harmonisnya. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata harmonis untuk bentuk tabel distribusi frekuensi. Di sini tinggal kita bagikan frekuensi dengan nilai tengahnya atau F per X. 4 dibagi 116 sama dengan 0,034. Langsung kita drag ke bawah. Kalau kalian pakai Excel akan ketemu langsung hasilnya. Jangan lupa kita jumlahkan seluruh data dari F per X atau sigma F per X sama dengan 0,288 untuk sigma F-nya yaitu 40. Lalu rata-rata harmonisnya berarti 40 dibagi 0,288 sama dengan 138,889. Baiklah, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sampai pada ukuran pemusatan data saja. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghitung ukuran pemusatan data menggunakan Excel. Oke, jangan lupa untuk melihat cara perhitungannya menggunakan Excel ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.